Hey, ketemu lagi sama gue Rio. Dan pada pagi hari ini gue sudah di Fushimi Inari, salah satu tempat terkenal yang ada di Kyoto. Dan pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas detail lagi, nge-breakdown spot-spot mana yang bagus untuk photoshoot di Fushimi Inari ini. So, let's go. Kalau kalian ke Google Image dan search Kyoto, kalian akan menemukan satu ikonik dari kota Kyoto yang ada di sini, yaitu Senbong Torii, atau yang di gambarnya itu ada gate warna orange dan banyak banget sepanjang jalan. Semua orang yang request photoshoot di sini pasti pengen foto di sana, di tempat itu. Nah, yang jadi tantangannya foto di sini adalah pertama pastinya crowd, karena di sini hampir selalu rame. Dan kalau misalnya akhir tahun percuma, jangan pernah kesini buat foto, pasti nggak bakal dapat. Tantangan kedua adalah orang yang mau foto di sini ya cuma mau foto di situ, di tempat itu, dan itu deket dari pintu masuk, jalan paling 5 menit kita nyampe, foto-foto udah kelar gitu. Tantangannya itu kalau misalnya requestnya 2 jam, gimana cara ngabisin 2 jam padahal mereka intinya cuma foto di satu tempat itu. Kalau dari gue sendiri, gue akan lebih sarankan untuk 1 jam di sini. Gue nggak sarankan untuk 2 jam, kecuali gue sering foto grup, tour grup gitu, dan ya membernya bisa kayak 20-30 orang gitu, dan gue akan cuma fokus foto di sana. Satu orang gue kasih kayak waktu 5 menit 10 menit dan udah habis tuh 2 jam. Tapi kalau misalnya kliennya individual, misalnya couple atau family atau bahkannya sendiri, itu 2 jam di sini itu Oke, jadi kalau gue foto di sini, gue akan langsung mulai dengan ngajak klien gue ke tempat, ke spot intinya itu Senbong Torii, karena gue mau pastiin gue dapat foto yang bagus dulu di sana, baru gue akan isi angle-angle lainnya di spot-spot minor lah. Jadi nggak masalah kalau kita misalnya 1 jam kita habisin 30 menit di sana, yang penting dapatnya bagus di sana, itu nggak masalah, karena ya itu tujuannya mereka datang ke sini kan. Oke, di tangga ini kadang gua foto di sini, kadang enggak. Kalau bisa lihat yang di belakang situ, itu ada momiji. Kalau kita datangnya pas lagi autumn, lagi merah, itu bagus, bisa buat foto. Ini entrance dari jalur Torii itu. Cuman jangan foto di sini karena kalau lagi normal itu isinya semua turis yang ngerasa oh kita udah nyampe nih, yuk foto di sini gitu. Padahal ini masih panjang banget ke atas bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa cari tempat yang lebih baik, yang lebih sepi. Terus dan juga ini bukan spot inti sebenarnya. Spot intinya itu lebih ke depan dikit lagi. Nah, ini dia tempat intinya. Jadi jalannya kebagi 2, one way. Yang sebelah kanan buat naik, yang sebelah kiri buat turun. Gua akan bawa klien gua naik dulu, nggak foto-foto, karena jalur naik itu lebih rame. Karena semua orang naik, tapi nggak semua orang turun lewat sini. Jadi gue akan naik dulu dan gue akan ajak foto di jalur turun.
Oke, itu ujung naiknya. Dan sampai sini gue akan langsung ajak klien gue turun lagi, langsung turun ke jalur sebelah sini. Oke, kalau di sini lagi sepi kita bisa foto di sini karena di depan belokan, jadi kita nggak lebih jarang diganggu orang. Cuman gue lebih suka di sebelah sini, belok dulu. Oke, kayak ada orang lain yang video di sana, jadi gue muter dulu aja. Dia ngambil tempat gue. Oke, sambil nunggu itu orang tadi ngambil video dia dulu, gue akan ngebahas tentang problem di tempat ini. Problem saat kalian mau foto di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, bahkan di muka gue lihat, sebelah sini orange, sebelah sini biru. Alias problemnya adalah white balance. Foto doang sih gampang, tapi saat nanti masuk ke post pro dan kalian lihat, waduh, warna-warni ini foto gua di sini. Ada yang biru banget, ada yang ntar jadinya kuning banget gitu. Yang pasti di sini gua selalu set white balance gua nggak di auto, supaya hasilnya akhirnya biarpun nanti warnanya ngaco semua, tapi seragam ngaconya, nggak satu orange satu biru gitu. Dan yang kedua, biarpun warnanya nanti misalnya orange ya nggak masalah, maksudnya kita ya di tempat kayak gini gitu loh, nggak harus jadi balance warnanya, nggak harus jadi balance. Jadi ya emang feel-nya ya agak-agak orange gitu, agak-agak orange, mistis-mistis gitu, gimana gitu. Oke, kenapa tadi bisa ada yang area shadow-nya biru banget, ada yang sebelahnya orange? Itu biru banget karena kalau kita pakai auto white balance, dia berusaha ngebalancein warna orange-nya itu dengan dibiruin. Jadi area shadow yang nggak kena pengaruh orange akan jadi sangat-sangat biru. Oke, sambil nunggu itu orang tadi kelar syuting, aku akan bawa ke satu tempat tersembunyi di Fushimi Inari. Jadi kalau kalian search di Google, di sini tuh ada satu area dengan bambu. Jadi bisa dibilang bambu forest KW. Well, kita juga bisa pakai foto di sini. Biasanya nggak ada orang lain kalau gue foto di sini. Dan kita bisa tempatin klien kita agak dalam dikit. Misalnya berdiri di sebelah sana. Nah, kita bisa pakai ini. Well, gate-nya nggak banyak, tapi ya bisa diakalin. Kita pakai lensa yang agak panjang. Mari kita ke bambu forestnya. Bisa kalian lihat, ini juga udah kelihatan ada bambunya kan ya di situ. Di sini tuh bambunya nggak banyak dan jalannya lebih agak berantakan daripada bambu forest yang di Arashiyama. Tapi kan bagus gitu, kita bisa dapetin feel yang lain dalam waktu 1 jam. Jadi nggak cuman oren-oren doang semua. Oke, kurang lebih tuh di sini kita bisa posisiin antara di sana atau nanti kita dari sisi sebaliknya. Dan kalau kita pakai yang lensa agak tipis, biarpun mungkin bambunya tuh nggak setebal di Arashiyama, kita cuma cukup dapetin ambience bambunya aja kan ya. Nggak perlu terlalu banyak pakai bambu. Atau misalnya di sana juga oke kan.
agak berantakan sih ini, tapi ya justru ini failnya. Atau kita juga bisa tempatin klien kita di sebelah sana, kebalikan dari arahnya, arah balik ini. Ini ada tiang listrik yang sudah gak pakai, ya lumayan mengganggu, tapi anggap aja nih sebagai objek biar kesan terlantar, kesan ruinnya dapat. Di sini ini tuh topeng si kitsune khas Fushimi Inari. Ini ini jarang gue pakai karena ya cuma satu, misalnya fotonya ada 2 orang atau family atau rame-rame, ya nggak pakai gitu kan. Tapi kalau misalnya foto modelnya cuma sendiri gitu, gue biasa bawa ini. Jarang sih ya, ini cuma buat rame-ramein doang sih. Maksudnya ini ya, ini masih Fushimi Inari, ini masih nyambung sama tema, dan buat banyakin aja, jadi ada selingan. Dan itu sangat-sangat disarankan untuk kita sebagai fotografer nyiapin properti ya. Agak sulit kalau misalnya kita sendirian nggak ada asisten, jadi optional sih itu. Oke, orangnya sudah pergi. Jadi ini tempat favorit gua buat foto di Sandbox Torii sini, karena jalurnya panjang ke belakang, jadi kita bisa dapetin semua tuh buat background kita. Depthnya dapat banget. Di sini harus berhati-hati juga itu sama, lihat ini ada cahaya matahari yang nyelip-nyelip. Pastiin aja muka klien kita itu nggak kena cahaya ini, kalau nggak nanti akan belang-belang jadinya kayak gini. Nggak ada bisa kayak gini, nanti mukanya bisa belang-belang, nggak bagus. Dan ini sekarang masih jam 8-an. Kalau makin siang dan makin terik, itu kita akan makin sulit fotonya, karena makin terang itu cahaya matahari akan lebih mantulin warna orange dari tempat ini. Kalau sekarang ini masih lumayan normal nih warnanya sebenarnya, dan kalau fotonya sekarang itu kita akan bisa lebih dapetin warna white balance-nya lebih gampang. Tapi kalau misalnya sekitar jam 12-an gitu dan lagi terik nih, cuma kayaknya nggak bakal dapet tuh white balance tuh, semua akan jadi orange di sini. Alternatif kalau mau dapetin warna yang lebih balance itu adalah kita ambil agak-agak miring sini bisa nih. Jadi di sini warnanya tuh lebih normal. Lihat warna kulit gua. Ini agak biru kalau di kamera karena dia berusaha normalin. Tapi kalau kita atur white balance ya, kita bisa dapetin. Kenapa? Karena di sini tuh nggak kena pantulan dari orange gitu. Atau kita pastiin klien kita itu full di bawah shadow, jadi nggak ada, dan berdiri tengah agak-agak jauh, karena kalau kita dekat-dekat sedikit ke sini tuh lihat shadow gue warnanya udah jadi orange. Jadi pasti dia berdiri tengah, nggak ada gangguan dari orange kiri kanan, dan pastiin dia semua under shadow, nggak ada orange. Nanti pas di post productionnya kita bisa tinggal tarik birunya, kita naikin jadi orange, jadi sekelilingnya akan jadi lebih orange, tapi klien kita lebih netral warnanya. Butuh latihan banget sih buat foto di sini sih. Awal-awal tuh bakal agak enggak konsisten, karena ntar ada yang biru, ada yang orange, pusing dah. Intinya tadi kunci adalah jangan pakai white balance di sini, jangan pakai auto white balance, supaya nggak pusing pas nanti di post productionnya.
nggak sakit kepala. Nah ini daerahnya lumayan nih, ini under shadow semua. Kadang abis gua foto tadi di atas, kalau masih ada waktu gua akan foto lagi di sini. Di jalan lebih belok-belok sih, jadi feelnya akan berbeda sama foto yang di atas tadi. Dan karena kita semua di shadow, jadi akan lebih gampang diaturnya nanti. Oke, so itu Sisan Bang Tori, dan kita turun di jalur turunkan ya nih ya. Dari sini kalau masih ada waktu gue akan bawa ke sebelah sini. Di sini ada hutannya. Di daerah sini lumayan banyak momiji. Kalau kalian bisa lihat yang atas ini momiji. Itu di sini ini cuma buat variasi aja. Jadi setelah bosen udah kelar di foto oren-oren, kita bawa ke ijo-ijo. Atau misalnya kalau datang lagi momiji itu di depan tuh nanti merah-merah bagus sih. Kalau sekarang cuma hijau-hijau, well, not bad kalau kalian mau variasi. Atau kita bisa bawa mereka naik ke sini. Oke, so tadi kan sulit untuk dapetin white balance karena tempatnya itu sangat sempit, dan pantulan dari shadow biru dan si gate-nya oranye itu bikin warna jadi ngaco. Ini alternatif spot dimana kita bisa dapetin tuh gate-nya semua lebih gede sih posisinya. Si Torinya lebih gede, tapi karena dia lebih gede, Torinya itu lebih jauh daripada klien kita, jadi klien kita nggak akan kena pengaruh dari warna pantulan cahaya orange-nya itu. Oke, di sini karena Toria lebih gede dan lebih tinggi, di sini kita akan dapat foto dimana klien kita warnanya akan lebih netral, lebih gampang di benerinnya nanti di post pro. Atau kalau kalian bisa dapetin settingan white balance yang tepat dari langsung dari kamera pun udah bagus. Lihat sini warna kulitnya lebih netral kan. Lihat di sini ambience-nya pun lebih netral di sini. Agak sulit di hari biasa karena banyak orang di sini. Kalau kalian mau sabar-sabar ya sambil nunggu sepi, jepret 1-2, terus tunggu kasih orang lewat, jepret lagi 1-2. Oke, ini ada percabangan. Kalau ke kanan tuh kita naik, tapi untuk photoshoot sebaiknya nggak usah naik ke atas, karena ke atas pun isinya bakal orange gini semua sampai atas, sama aja semua. Jadi kan kita tadi udah dapat di dua tempat, sudah cukup, jadi kita bisa balik arah ke sebelah sini. Kita balik ke hutan tadi. Nah, langsung beda feelnya. Di sini hutan banget, hijau. Di sini spot juga bagus. Well, kita bisa dapetin ambience hutannya, masih mistisnya tuh masih dapat. Jadi karena di sebelah kiri kanan masih ada nih si batu-batu lentera ini, kita bisa ambil dari posisi sini ngadep ke sana, dan kita bisa ambil dari posisi sini. Jadi kayak kita berdiri, kita masih dapat mostly green, tapi di belakang sana ada sedikit indikasi kalau kita masih di Fushimi-inari, oren-oren itu. Jadi kita bisa suruh mereka berdiri di sini, atau nanti kalau misalnya couple, biasanya gue suka arahin, nanti ceweknya suruh duduk, cowoknya godain dari depan, seperti itu. Oke, ini area momiji. Jadi yang di sebelah sini
Di sebelah sini, yang di tengah ini tuh semua momiji, si maple. Lihat momiji. Sekarang sih ya udah hijau gitu. Tapi kalau sudah jadi merah di sini bagus banget. Sini bagus banget. Dan kalau mau juga kita bisa pakai ini nih, jembatannya buat foto. Biasanya sih rame sih ini, yang kita bisa tembak. Jadi misalnya tembaknya ke sana, jangan nembak ke sana. Kalau tembak ke sana, kalau belakangnya rame ya jelek foto kita. Kita tembaknya ke sana, suruh berdiri di sana dan kita tembak. Kalau belakangnya merah lebih bagus lagi. Kalau di sini ya sama aja, cuma beda angle. Well, kalau lagi sepi gini kita bisa dapetin suruh kliennya berdiri di tengah jembatan. Ini bagus kalau lagi sepi, kalau lagi bisa. Alternatif angle di tempat ini kita bisa ambil dari seberang. Jadi misalnya kliennya berdiri di sana dan kita tembaknya dari jauh, agak-agak candid gitu ceritanya. Bisa dari sini. Pastiin aja klien kita mukanya fokus, nggak terhalang, nggak fokusnya lari ke daun. Oke, sebenarnya kurang lebih begitu sih di Fushimi ya. Dan yang seperti gue bilang, kita fokusin ambil tadi di tempatnya Senbong Tori, sama alternatif tadi di hutan dapetin hijau-hijau. Kalau masih ada waktu sisa, gue akan bawa ke luar, karena di luar itu ada beberapa spot minor yang bisa kita pakai buat ngisi waktu. Atau kita bawa ke, jadi di sebelah luar situ ada satu jalan yang isinya food stall. Jadi kita bisa kayak bikin scene mereka lagi jajan gitu, buat ya namanya juga turis, makan tuh salah satu bagian dari turis kan. Betul. Ini jalur turut, ini sebenarnya bisa kita pakai juga. Jadi karena biarpun ini rame, tapi kan dia turun ke bawah nih, kita bisa suruh klien kita berdiri di depan kita dan kita tembaknya, kita bikin blur belakangnya. Jadi backgroundnya itu si yang kita blur ini tuh warnanya akan ada hijau dan oranye dari daun dan si tori belakang gede itu. So not bad. Crowd juga bisa kita tutupin, dan backgroundnya pun warnanya bagus. Kita main lebih ke muka dari kliennya. Ini salah satu spot minor yang gue bilang. Sini area sini sepi, jadi kita bisa mainin pose di sini tanpa diganggu. Dan unik juga sih, jadi kita bisa suruh klien kita kayak pura-pura lihat-lihat ini, gantungan ini. Kita bisa mainin ini juga, kita bisa pakai daun ini jadi foreground, suruh kliennya berdiri di tiang lampu belakang situ. Kita bisa ambil dari posisi sini, belakang tempelnya ini. Ini salah satu spot minor tembok. Dia temboknya tuh bagus, temboknya itu tradisional, belakangnya pun pohonnya juga stylish. So ya suruh aja berdiri di depan temboknya dan kita foto, mainin beberapa pose yang lucu. Pojokan sini juga bagus, belakangnya dapat suasana tradisionalnya. Dan tempat ini karena pojokan jadi selalu sepi, jadi kita bisa lebih mainin pose-pose, atau mau dibikin lebih agak mesra juga bisa di sini karena nggak ada orang lain. Jadi mungkin klien kita nggak akan terlalu malu bergaya-gaya mesra. Kita bisa mainin jadi
kita bisa pakai pohon ini dan gate belakangnya jadi background, atau kita foto persis depan gate sini. Jadi jalur keluar sebenarnya ke perumahan, dan ini salah satu jalur yang gue suka buat gue pakai foto karena jalannya bagus, bersih, tertata, dan kontras. Dalam artian sebelah kiri tembok ini coklat tradisional, sebelah sini pagarnya orange dan tradisional juga. Jadi oh ya, belakangnya juga ada hijau-hijau bagus. Jadi sini benar-benar bagus lah. Lihat dari kamera videonya ya, udah enakan lihatnya. Ini salah satu mungkin gue nggak bakal buat gue ini ada bukan spot minor sih, ini salah satu spot wajib gue kalau gue ke Fushimi Inari. Gue pasti akan bawa foto di sini. Mainin juga nih pakai daun ini, mainin foreground. Jadi misalnya kliennya di balik di sebelah sana, kita pakai daun-daun ini sebagai foreground dan dibuat bokeh. Dari pintu masuk, kalau kita melipir sedikit ke sebelah sini, ini sebelah sini tuh harusnya area jajanan, seharusnya penuh sama tenda makanan, tapi karena corona turis juga berkurang drastis, bersih, udah nggak ada yang mau jualan di sini, pastinya nggak cuan. Tapi kalau kalian nanti sudah bisa ke Jepang, pastinya corona sudah lebih terkendali, dan berharap aja mereka balik ke sini jualan lagi. Kita semua berharap corona cepat kelar kan ya. Oke ya, jadi begitu aja breakdown Fushimi Inari kali ini. Sebenarnya masih banyak banget tempat yang bisa kita explore di sini. Karena Fushimi Inari itu gede banget, mau jalan kaki sampai puncaknya aja tuh bisa 1,5 jam, bolak-balik bisa 3 jam. Tapi kalau untuk photoshoot aja, dan seperti yang gue bilang di awal, klien tuh cuma pengen dapat desain Bongtori gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu maksain naik terus ke atas, kan kasihan klien juga masih mau jalan-jalan ke tempat lain, nanti udah keburu capek, waktu juga habis. So kurang lebih tempat yang gue tunjukkan hari itu udah cukup buat 1 jam. Atau kalian mau manjang-manjangin, nggak disarankan, tapi ya bisa dipanjang-panjang sampai 2 jam. Gue akan selalu sarankan klien gue untuk 1 jam aja di sini. Tapi kalau misalnya kliennya mau 2 jam, dan kalau gue masih jadwal gue hari itu agak-agak fleksibel, gue akan sarankan kita 1 jam di sini desain Bongtori, dan next gue akan bawa ke Gion. Karena dari Gion itu sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma sekali naik kereta dan kita nyampe Gion. Jadi gue foto 1 jam di sini dan gue ajak ke Gion, daripada maksa-maksain kan 2 jam di sini fotoin yang nggak jelas. Itu kalau jadwal gue lagi fleksibel ya. I mean nextnya tuh mungkin nggak ada photoshoot selanjutnya. Jadi gue akan anggap waktu untuk pindah tempat itu nggak dihitung. So 1 jam sini, 1 jam di Gion bersih. Dan kalau nextnya gue ada foto lagi, ya udah mau gimana, gue akan panjang-panjangin aja di sini gitu. So sampai ketemu di sesi selanjutnya di